animasi adalah gambar yang bergerak secara berurutan untuk menyampaikan sebuah pesan atau menggambarkan sebuah cerita. Biasanya itu dapat berupa makhluk hidup ya, tulisan dan lain sebagainya. Nanti kalau menurut aku ya, animasi itu suatu proses pembuatan objek atau gambar sehingga gambar itu bisa terlihat bergerak secara nyata. Maksud kata apa itu animasi? Menurut aku, animasi itu teknik gambar atau objek yang terlihat bergerak sih. Animasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menciptakan ilusi gerakan dari gambar-gambar diam. Sejarah animasi, kalau kita ingat aja, kalau nggak salah animasi itu sudah di zaman purba. Jadi bukti itu ketika ditemukannya sebuah lukisan yang menggambarkan tentang aktivitas manusia purba di zaman itu. Kurang tahu, nggak tahu sejarah animasi. Sejarah animasi bermula dari Amerika, ditemukan dan dikembangkan pada abad ke-18-an. Pada saat itu, film animasi dibuat dengan menggunakan teknik stop motion. Teknik yang digunakan merupakan serangkaian gambar diam, frame yang dirangkai menjadi satu, dan menimbulkan kesan seolah gambar tersebut bergerak. Ini sangat sulit karena menyisipkan animasi selama 1 detik kita membutuhkan sebanyak 12-24 frame gambar diam. Bayangkan jika film tersebut berdurasi 1 jam bahkan lebih. Stuart Blackton mungkin adalah orang Amerika pertama yang menjadi pionir dalam menggunakan teknik stop motion. Beberapa film yang telah diciptakannya dengan menggunakan teknik ini adalah The Enchanted Drawing pada tahun 1900 dan Humorous Faces of Funny Face pada tahun 1906. Tapi tokoh yang dianggap berjasa besar mengembangkan film animasi adalah Walt Disney. Walt Disney banyak menghasilkan karya fenomenal seperti Mickey Mouse, Donald Duck, Pinocchio, dan Putri Salju. Dia adalah orang pertama yang membuat film animasi bersuara, yakni film Mickey Mouse yang ditayangkan pada tahun 18 November 1928 di New York. Dan Walt Disney juga pencipta animasi berwarna pertama kali, yakni film Flower and Grass yang diproduksi Silly Symphonies di tahun 1932. Dan juga dimulai di saat ditemukannya gambar-gambar di dinding goa prasejarah hingga ditemukannya alat yang dipicu oleh publikasi paper oleh Peter Roger pada tahun 1824. Penemuan tersebut antara lain seperti traumatrop oleh seorang fisikawan asal Inggris yaitu John Earton Paris tahun 1825 dan phenakitoscope pada tahun 1831 oleh Joseph Plateau asal Belgia. Tanpa suara yaitu terjadi pada tahun 1900 hingga 1930. Animasi terjadi dari tahun 1928 hingga 1957. Era televisi terjadi pada tahun 1958 hingga 1985. Animasi modern terjadi dari tahun 1980 hingga saat ini. Tahu jenis animasi nggak? Yang 2 dimensi, 3 dimensi itu kak? Iya kak. Yang 2 dimensi itu yang buat secara tradisional gitu nggak sih kak? Kalau yang 3 dimensi itu yang dibuat sama komputer, terus lebih realistis gitu sih kak. Ya kak. Kalau kak jenis-jenis animasi kak? Kalau animasi yang pertama jelas 2 dimensi, yaitu hanya lalu ada yang 3D. Biasanya kebanyakan yang lebih. Bang, tahu nggak tentang jenis-jenis animasi? Animasi kak, mungkin kayak animasi 2 dimensi gitu kak, atau 3 dimensi atau 4 dimensi gitu. Terima kasih bang. Itu adalah penjelasan lebih rinci tentang jenis-jenis animasi. Itu animasi tradisional. Yang pertama adalah bagian dari cel animation. Teknik ini menggunakan gambar yang dilukis tangan pada seluloid transparan cel yang ditempatkan di atas latar belakang. Yang kedua adalah stop motion.
Teknik ini menggunakan objek fisik seperti boneka, patung, tanah liat, atau benda-benda lainnya. Ini dipindahkan sedikit demi antara setiap frame dan difoto untuk menciptakan ilusi gerakan. Yang ketiga adalah cut out animation. Teknik ini menggunakan potongan kertas atau material lainnya yang dipotong dan disusun untuk menciptakan karakter dan objek. Setiap frame melibatkan penataan ulang potongan-potongan ini untuk menciptakan gerakan. Jenis animasi yang kedua yaitu animasi komputer 3D. 3D modeling. Teknik ini menggunakan perangkat lunak komputer untuk menciptakan objek 3 dimensi. Model-model ini kemudian dianimasikan dengan berbagai cara, seperti menggunakan tulang rangka untuk menciptakan gerakan atau dengan menggunakan simulasi fisika untuk menciptakan efek realistis. Kedua adalah motion graphic. Teknik ini menggunakan efek visual, teks, dan animasi untuk menciptakan elemen grafis yang menarik seperti logo, transisi, dan efek visual lainnya. Jenis animasi lainnya ada rotoscoping. Teknik ini melibatkan melacak video live action frame demi frame untuk menciptakan animasi. Berikutnya ada motion capture, mocap. Teknik ini menggunakan sensor untuk menggerakkan aktor manusia atau hewan lain diterjemahkan ke dalam animasi 3 dimensi. 3 ada pixel animation. Teknik ini menggunakan perangkat lunak komputer untuk memanipulasi pixel individual untuk menciptakan gerakan. Animasi juga terbagi terhadap gayanya. Yang pertama ada anime. Gaya animasi Jepang yang dikenal dengan karakter yang besar, mata yang besar, dan cerita yang dramatis. Kedua ada kartun. Gaya animasi yang biasanya digunakan untuk film komedi dan anak-anak dengan karakter yang sederhana dan gerakan yang lucu. Ketiga ada realistis. Gaya animasi yang bertujuan untuk menciptakan gambar yang realis seperti dalam film animasi komputer. Proses pembuatan animasi. Lalu yang sekarang secara cara membuatnya itu menurut aku ya lama kita udah bilang saat memberikan kita lalu kita buatlah serangkaian juga harus Bapak tahu cara membuat film animasi nggak Pak? Nggak tahu kok Pak. Nggak tahu ya. Gimana proses pembuatan film ini? Kurang tahu ya, tapi saya tahu saya sendiri pendapat saya kalau misalnya pembuatan animasi itu kayak dibuat dulu disusun beberapa gambar dan nanti digabungkan, nah nanti diedit lalu jadikan animasi. Itu sih yang menurut saya. Produksi animasi 3D adalah proses terstruktur yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari ide awal hingga hasil akhir sebuah animasi 3D. Tahapan ini saling berhubungan dan membantu memastikan kualitas dan efisiensi produksi. Kan utama dalam produksi produksi animasi 3D dan dunia. Desainer karakter dan dunia menciptakan visualisasi yang konsisten dengan cerita dan target audience, termasuk desain model, tekstur, dan animasi awal. Storyboard adalah serangkaian gambar yang menggambarkan alur cerita dan adegan dalam animasi, membantu menentukan komposisi, sudut kamera, dan pergerakan karakter. Adalah versi kasar animasi yang menggunakan storyboard dan audio untuk memberikan gambaran awal tentang alur cerita, theming, dan pergerakan karakter. Modeling, pembuatan model 3D karakter dan lingkungan menggunakan software 3D modeling seperti Maya, Blender, atau 3D X. Penyusunan, proses editing dilakukan untuk menyatukan semua elemen animasi seperti adegan, audio, visual, dan musik. Kak,
Menurut kakak, apa yang paling penting dalam film animasi? Kalau menurut aku sendiri yang lebih penting dari film animasi adalah karakternya, suaranya, visualnya, terus juga alur ceritanya yang menarik. Apa yang paling penting dalam film animasi? Apa yang paling penting di dalam animasi? Aku kayaknya dalam suara visualnya, Prinsip animasi ada 12. Yang pertama yaitu exaggeration. Pada majas hiperbola yaitu yang melebih-lebihkan gerakan atau ekspresi untuk membuatnya lebih dramatis, meningkatkan daya tarik visual dan emosi. Adalah follow through and overlapping action. Follow through adalah prinsip ini menjelaskan bagaimana bagian tubuh yang terhubung dengan gerakan utama karakter terus bergerak sesaat setelah gerakan utama berhenti. Follow through memberikan kesan realistis dan natural pada gerakan, karena tidak semua bagian tubuh berhenti bergerak secara bersamaan. Itu overlapping action adalah prinsip ini merujuk pada gerakan yang saling tumpang tindih atau mendahului satu sama lain. Overlapping action menciptakan gerakan yang lebih dinamis dan menarik, karena tidak semua bagian tubuh bergerak secara sinkron. Yang ketiga ada staging. Prinsip ini merujuk pada bagaimana karakter dan objek ditempatkan dalam frame untuk menciptakan komposisi yang menarik dan menyampaikan informasi yang jelas. Staging yang efektif dapat membantu membimbing penonton, membangun suasana, dan memperkuat emosi dalam sebuah adegan. Keempat adalah strike ahead action and pose to pose. Dua metode ini digunakan untuk menciptakan gerakan animasi seperti melibatkan menggambar setiap frame secara berurutan dari awal hingga akhir, memberikan kontrol yang lebih besar atas detail gerakan yang merupakan strike ahead action. Kan menggambar frame kunci terlebih dahulu, kemudian mengisi frame diantaranya. Metode ini lebih efisien untuk gerakan yang kompleks dan membutuhkan penataan yang lebih terstruktur, yaitu pose to pose. Kelima adalah slow in and slow out. Prinsip ini berkaitan dengan penataan waktu gerakan animasi. Slow in terjadi ketika gerakan dimulai dengan lambat dan kemudian semakin kencang. Slow out terjadi ketika gerakan dimulai dengan cepat dan kemudian semakin melambat. Teknik ini membantu menciptakan gerakan yang lebih realistis dan natural. Keenam adalah appeal. Prinsip ini merujuk pada daya tarik visual karakter atau objek. Karakter dengan appeal memiliki desain yang menarik, ekspresi yang kuat, dan gerakan yang dinamis. Appeal membantu karakter lebih mudah diingat dan disukai oleh penonton. 7. Express and sketch. Prinsip ini menggambarkan bagaimana objek atau karakter dapat berubah bentuk saat bergerak, khususnya saat terkena gaya seperti gravitasi atau benturan. Situasi ini terjadi saat objek tertekan, sementara set terjadi saat objek memanjang. Prinsip ini membantu menciptakan ilusi semasa anticipation. Prinsip anticipation ini menggambarkan gerakan persiapan sebelum suatu aksi dilakukan. Gerakan anticipation membantu mempersiapkan penonton untuk aksi yang akan datang dan membuat aksi tersebut terlebih kuat dan menyatukan. Dari action, prinsip ini merujuk pada gerakan tambahan yang mendukung gerakan utama karakter. Secondary action tidak menjadi pusat perhatian, melainkan memperkuat dan memperkaya gerakan utama, membuatnya lebih realistis dan menarik. Contohnya ketika karakter itu berjalan, secondary action ini bisa berupa gerakan rambut yang tertiup angin atau gerakan tangan yang melambat. Prinsip timing ini menggambarkan bagaimana waktu yang tepat dalam menampilkan gerakan dapat memengaruhi emosi, ritme, dan kekuatan suatu aksi. Timing yang tepat dapat membuat animasi terlihat lebih realistis, menghibur, dan emosional.
Prinsip ini menyatakan bahwa gerakan alami cenderung mengikuti jalur melengkung daripada garis lurus. Penerapan aks pada animasi membuat gerakan lebih lembut, natural, menarik secara visual. Drawing. Prinsip solid drawing ini menekankan pentingnya menggambar karakter dan objek dengan anatomi benar, proporsi yang tepat, dan volume yang realistis. Prinsip ini membantu menciptakan ilusi realisme dan kedalaman dalam animasi. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!